Pagi hari ini saya akan bicara tentang satu tema yang saudara sudah lihat di LCD, yakni jangan sombong. Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-18. Sudah ketemu? Mari kita baca firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului keja Tuhan. Tepuk tangan buat firman Tuhan ini. Ya, saudara-saudara, semua dosa itu dibenci oleh Allah. Baik itu dosa yang kecil, dosa yang besar, bahkan juga dosa yang sengaja dengan dosa yang tidak sengaja. Dan salah satu daftar dosa yang Tuhan benci yang kita bahas pada pagi hari ini adalah dosa kesombongan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, mencatat congkak adalah merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia. Atau saya catat, maksudnya adalah pamer. Pamer apa, saudara, yang kita bisa lihat ada di dalam kehidupan kita atau sekeliling kita? Yang pertama, bisa saja orang itu pandai atau pintar sehingga dia bisa pamer kepintarannya atau kepandaiannya. Biasa dulu kita sekolah, kalau SD, SMP, SMA, kuliah, kalau dapat nilai lebih bagus, bahkan paling tinggi, bahkan ranking 1 di kelas, maka kita akan pamer kepada teman-teman kita bahwa kita ini ranking 1. Alias di kelas ini, di angkatan ini, di catur bulan ini, sayalah yang paling pintar. Saudara pernah alami itu? Atau belum pernah alami itu? Kalau belum pernah, berarti saudara haleluya, puji Tuhan, hebat. Kuliah, terima IP, nilai paling tinggi 3,99,99. Saudara pamer di kelas ini, di fakultas ini, di angkatan ini, sayalah yang paling pintar. Bisa begitu atau tidak, saudara? Bisa. Kenapa? Karena masih manusia. Itu pamer kepandaian. Kemudian pamer apa? Pamer harta atau kekayaan. Ini juga orang suka pamer. Diajak main, ayo main ke rumah saya ya. Ketika saudara sampai di rumah, dia kasih tunjuk semua dari ruangan tamu sampai kamarnya. Dari perhiasan-perhiasan, aksesoris, sampai dia punya tabungan, nomor rekening, dan semua fasilitas yang dia punya. Dia bilang, saya punya kulkas 2 pintu kemarin rusak, jadi saya baru beli kulkas 4 pintu, tinggi 10 hasta, lebar 5 hasta. Jadi kalau saya kepanasan, saya bisa dingin sebentar di dalam kulkas. Bisa atau tidak, saudara? Bisa. Dan itu kenyataan, saudara-saudara, yang sering terjadi. Sombong apa lagi? Kecantikan atau apa? Ketampanan atau apa? Kegantengan. Bisa sombong atau tidak? Bisa. Saya ini yang paling cantik di RT saya ini. Saya yang paling ganteng di RT saya. Yang lain tidak ada yang lawan saya. Saya paling cantik di kantor ini. Saya paling ganteng di kantor ini. Dan itu kelebihan yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena memang setiap orang diberikan anugerah dari Tuhan itu berbeda-beda. Dengan demikian, saudara-saudara, congkak adalah salah satu sifat dari kesombongan. Amin. Berarti itu yang pertama. Sifat sombong adalah apa, saudara? Congkak. Yang kedua, tinggi hati, saudara-saudara, mempunyai arti yang sama dengan sifat angkuh atau sombong. Yaitu apa? Suka memandang rendah orang lain. Atau bahasa terkenalnya, lu sama gue gak selevel. Pernah dengar kata itu? Pernah. Atau saudara yang ngomong? Kalau saudara tidak pernah ngomong, haleluya, puji Tuhan.
Tapi kalau saudara pernah ngomong, berarti saya dan saudara pernah terjebak di satu dosa yang namanya adalah kesombongan. Ada amin, saudara-saudara? Saya rasa firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengoreksi setiap kita. Dan kita perlu bertobat, saudara-saudara. Kenapa? Karena dosa ini adalah dosa yang sangat berbahaya untuk saya dan saudara. Yang ketiga adalah kata congkak dalam King James Version itu menggunakan kata pride. Apa itu, saudara? Pride itu mengandung pengertian yakni kebanggaan atau rasa bangga. Berarti kalau saya dan saudara pernah bangga akan sesuatu di luar Kristus, maka kita sedang terjebak dengan yang namanya dosa kesombongan. Rasul Paulus berkata, hendaklah kalian bermegah, tetapi bermegah di dalam Kristus. Amin. Berarti saya dan saudara kalau dapat sesuatu, dapat talenta, dapat karunia, jangan pernah punya rasa bangga. Amin. Sebab itu bisa diambil oleh Tuhan. Bermegah di dalam Yesus, tapi jangan merasa diri bangga. Saudara bisa punya rumah yang bagus, bisa punya uang yang banyak, bisa punya fasilitas. Itu semua saudara datang dari bukan karena saya dan saudara pintar cari uang, pintar bekerja, sehingga dapat uang, dapat bonus, bahkan dapat fasilitas. Tidak. Semua itu saudara-saudara sumbernya adalah datang dari Tuhan. Kemudian saudara-saudara, kata tinggi hati itu menggunakan kata spirit hauti. Apa itu, saudara? Ternyata artinya adalah suatu roh angkuh. Berarti saudara, angkuh atau sombong ini sesuatu yang bukan biasa, tapi ini sebuah spirit atau apa, saudara? Roh. Nah, roh itu dia bekerja tidak kelihatan, tapi dia punya karyanya, saudara, akan kelihatan. Makanya tidak heran kalau ada orang tua yang sombong, maka pasti salah satu anaknya pasti akan apa? Sombong. Kenapa? Karena satu darah. Betul toh? Kalau orang tua sombong, entah dia punya bapak, entah dia punya mama. Kalau sombong, saudara, wow, itu generasi yang ada di bawah dia. Tidak semua, tapi mungkin ada salah satu yang bisa menjadi sombong. Kenapa? Karena ini bukan hal biasa, saudara, tapi ini sebuah spirit atau roh. Orang kaya bisa sombong, saudara. Betul atau tidak? Tapi orang miskin bisa sombong atau tidak? Bisa atau tidak, saudara? Bisa. Coba kita lihat firman Tuhan ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Amsal 13 ayatnya yang ke-7. Alkitab berkata, Amsal 13 ayatnya yang ke-7. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak punya apa-apa. Saudara pernah jumpai begini? Di tetangga saudara? Di RT saudara? Di kampus saudara? Di tempat kerja saudara? Ada, ngomongnya tinggi banget. Kalau kumpul sama teman-teman, dia yang paling banyak cerita tinggi. Tong kosong nyaring bunyinya. Padahal firman Tuhan bilang berlagak kaya tapi tidak punya apa-apa. Baru ada uang sedikit, saudara, cincin penuh tangan semua. Kalung 20 gram. Gelang tangan saudara kiri kanan lengkap. Dia mau saingan dengan Hotman Paris Hutapea. Bahkan tidak puas pakai di tangan, pakai di kaki lagi. Saya kalau jalan bunyi-bunyi. Orang lagi menyembah di gereja, lagi nangis, tiba-tiba dia masuk, orang semua kehilangan konsentrasi sebab emas yang ada di kaki kiri dan kanannya bunyi-bunyi, saudara. Padahal uang baru sedikit.
donatur sekolah minggu bilang ke saya, Andre, kalau ada orang kaya dan sombong, itu uangnya masih bisa dihitung. Tapi kalau ada orang kaya yang rendah hati, uangnya udah nggak berseri. Saudara punya uang masih bisa hitung? Bahkan saudara hafal. Kalau orang kaya, saudara mungkin uangnya nggak hafal lagi. Karena terlalu banyak. Mau hafal deposito lah, dia punya investasi lah. Banyak sekali. Tapi Alkitab bilang, ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Makanya saudara kalau bergaul dengan orang, ketemu dengan orang, jangan pilih-pilih bergaul. Selama itu pergaulan baik, saudara bergaul dengan orang itu. Karena siapa tahu orang itu adalah orang yang punya uang yang banyak. Kalau saudara bergaul baik dengan dia, saudara dekat dengan dia, saudara dapat dipercaya. Saya yakin uang yang dia punya pun juga pasti akan nular atau ditransfer kepada saya dan juga saudara. Amin. Yang tulis firman ini Salomo, orang yang paling kaya dalam sejarah Alkitab. Tapi dia bilang ada orang yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Berarti saya dan saudara yang hartanya masih bisa hitung, ayo rendah hati ya. Amin. Jangan sombong-sombong, jangan. Satu kali ada seorang mau teken kontrak proyek di Medan, mau naik pesawat di Jakarta. Pesawat delay, dia marah-marah. Dia bilang, saya mau teken kontrak ini 10 miliar. Kenapa pesawat delay berjam-jam? Marah-marah ribut di Bandara Soekarno-Hatta. Maka tiba-tiba ada orang yang satu pesawat dengan dia pun juga bilang, Pak, saya pun juga mau berangkat ke Medan dan teken kontrak. Dan kontrak saya ini bukan 10 miliar, 200 miliar. Baru 10 M aja udah apa? Marah-marah. Orang mau teken kontrak berapa? 200 M. Ingat, di atas langit masih ada langit. Dan ingat, di atas langit ada Yesus yang paling kaya. Siapa melawan Yesus? Orang kaya tidak bisa beli dunia ini. Tapi dunia ini adalah Yesus yang punya dan yang menciptakan. Nah saudara-saudara, ternyata roh kesombongan ini berasal dari setan. Kenapa? Karena ketika setan itu, saudara, sebelum jatuh, setan itu adalah salah satu malaikat pemimpin yang ada di sorga. Dia adalah malaikat yang memimpin grup pujian dan penyembahan. Bahasa Ibrani-nya adalah Satan atau Satanos, sedangkan bahasa Yunani adalah diabolos. Nah, arti dari kedua kata ini, saudara, adalah pemberontak. Kenapa dia memberontak, saudara? Karena dia tidak puas dengan dia punya posisi atau dia punya jabatan. Dia mau jadi sama seperti Allah supaya malaikat yang lain pun juga bisa melayani dia sama seperti mereka melayani Allah. Dan Alkitab mencatat, karena dia memberontak, dia sombong, dia mau jadi seperti Allah, maka dia dilemparkan dari surga keluar dan akhirnya dilemparkan ke muka bumi ini atau ke alam maut. Wahyu 12 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ketika dia memberontak, maka pengikut-pengikutnya juga memberontak. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan langsung lemparkan Lucifer ini bersama dengan pengikut-pengikutnya ke bumi atau akan dihukum di neraka yang kekal. Berarti kalau orang yang sombong, saudara-saudara, itu ada roh jahat atau iblis di dalam kehidupan dia. Sebab apa? Sebab kesombongan, saudara, itu bukan berasal dari Allah. Kesombongan itu tidak berasal dari surga. Sebab Allah kita adalah Allah yang rendah hati.
Nah, ini spirit saudara berbahaya. Kalau saya dan saudara tidak berhenti atau mematikan dosa kesombongan, maka dosa ini saudara bukan hanya buat saya dan saudara direndahkan Tuhan, tapi akan juga dihancurkan oleh Tuhan. Karena ini akan jadi karakter yang tidak mempermuliakan Tuhan, sehingga akan menghancurkan kehidupan kita. Menurut Alkitab, ada dua cara untuk mematikan dosa kesombongan. Cara yang pertama saya catat di sini adalah menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketika Paulus melayani, ada banyak orang yang tidak percaya dia adalah seorang rasul. Mereka menuduh dia dengan hal-hal yang tidak alkitabiah. Tapi ada banyak orang juga yang memuji-muji Rasul Paulus, karena dia punya pelayanan, membuat banyak orang dan banyak tempat dengar Injil dan bertobat, bahkan gereja lahir. Tapi saudara-saudara tahu, di tengah puji-pujian yang Paulus dapat, Paulus bilang dia menawan pikirannya saudara dengan pikiran apa? Kristus. Berarti saya dan saudara ketika iblis pujuk kita untuk sombong, maka saya dan saudara harus tawan pikiran ini. Amin. Sebab kalau saya dan saudara tidak tawan pikiran ini, maka pikiran ini akan menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang sombong. Kesombongan versi kita banyak. Ada yang punya jabatan tinggi saudara, anggap orang lain tidak selevel dengan dia. Ada yang punya uang banyak, anggap orang lain tuh tidak selevel dengan dia. Ada yang punya kepintaran lebih dari orang lain, dianggap orang lain tidak selevel dengan dia. Harus taklukkan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Iblis itu roh. Dia bekerja tidak kelihatan, tapi akan nyata saudara. Jadi kalau saudara dibujuk untuk mau sombong, maka taruhlah pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Saya bisa begini karena Tuhan. Saya bisa dapat ini karena Tuhan. Saya bisa melakukan banyak hal yang orang lain senang diberkati. Itu semua karena Tuhan. Saudara melayani, tidak dapat pujian, saudara tetap bilang, puji Tuhan. Tapi kalau saudara dipuji juga, saudara bilang, semua karena Tuhan Yesus. Tawan ini pikiran, amin. Tawan pakai apa sih? Ya firman Tuhan, Roh Kudus. Jadi ketika saya dan saudara mau sombong, ingat, hal kesombongan atau dosa kesombongan itu tidak berasal dari Allah atau dari surga. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari apa? Dunia. Jadi kalau ada orang yang sombong, itu bukan karya dari surga, bukan. Itu karyanya iblis. Makanya saya dan saudara ini perlu tawan kita punya pikiran. Saya waktu jadi pendeta saudara, ada pendeta yang bilang, Andre itu khotbahnya tidak bisa. Dia jadi pendeta menang ganteng aja. Saya bilang, puji Tuhan. Ketika saya dengar itu, saya tersinggung, tapi biasa aja. Kondisi tampilin saya, kok ngapain saya balas dia? Saya dengar tiap hari khotbah di YouTube. Saya baca buku tiap hari. Saya baca Alkitab tiap hari. Saya banyak belajar. Dan puji Tuhan, Tuhan buka banyak pelayanan bagi saya. Bahkan saya satu-satunya pendeta GBI yang bisa khotbah di mana-mana hari ini, tembus lintas sinode. Dong yang ngomong di mana?
khotbah di gereja hari Minggu saya. Jadi saya dan saudara kalau punya kelebihan, ayo bangun kelebihan itu. Tapi jangan pernah sombong. Rendah hati biasa aja. Satu kali beta khotbah saudara, beta rasa firman yang beta sampaikan gagal. Kenapa? Karena beta tafsir kurang benar dan juga beta menjelaskan kurang benar. Waktu pulang tuh beta mengeluh bilang Tuhan minta ampun. Mungkin beta siap firman kurang lama sehingga tidak jadi berkat. Tapi saudara tahu malam setelah saya pulang, tiba-tiba ada satu ibu yang WA saya pakai nomor baru. Dia bilang, "Salam Pak Pendeta Andre. Terima kasih buat khotbah tadi. Saya dijamah, saya ditegur, saya diberkati sekali. Di saat saya merasa tidak bisa atau gagal, justru firman itu memberkati orang lain. Yang hadir itu banyak orang, tapi yang WA saya hanya satu orang. Tapi ingat, walaupun hanya satu orang, firman itu tidak gagal. Amin, saudara-saudara. Nah, ketika saya dan saudara alami itu, ayo rendah hati. Kalau punya kelebihan, biasa-biasa aja. Tak usah pamer-pamer. Simpel-simpel aja. Nanti ketika orang butuh baru saudara keluarkan jurus maut saudara. Jangan saudara pamer, so tahu giliran lakukan orang bilang, "Wah, lu juga buta, tuntun kita buta juga." Biasa-biasa aja. Sebab itu pekerjaan iblis untuk buat saya dan saudara itu jadi sombong. Bahkan salah satu orang yang punya kasih, cirinya adalah tidak sombong. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Berat ya saudara? Kalau orang punya kasih, pasti dia tidak akan sombong. Dia pasti akan apa? Rendah hati. Ketika dia sumbang gereja, dia bilang, tak usah tulis nama saya di situ. Padahal dia sumbang paling besar. Tapi ada yang sumbang sedikit aja. Dia bilang, ingat ya, nama saya harus dibaca. Padahal sumbang paling sedikit. Tapi ada orang yang sumbang paling banyak. Dia bilang tidak usah tulis nama saya. Alias apa? NN. Bukan toko plastik NN. Tapi no name. Amin saudara-saudara. Jadi kita ini perlu tawan kita punya pikiran. Supaya saya dan saudara ini jangan dibujuk oleh iblis untuk punya dosa kesombongan. Tuhan mau supaya saya dan saudara jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh punya pikiran Kristus. Setuju saudara-saudara? Kira-kira saudara dengar ini firman? Saudara sudah dikoreksi atau belum? Semakin dikoreksi. Termasuk saya pun juga yang khotbah ini firman. Karena 1 jari tunjuk saudara, tapi 4 jari karena saya. Jadi kalau mau sombong, ingat Kristus bilang, belajarlah daripadaku. Sebab aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Yang kedua saudara-saudara adalah direndahkan dan dihancurkan oleh Allah. Jadi cara yang pertama supaya saya dan saudara tidak sombong, yang pertama adalah punya pikiran Kristus. Yang kedua, kalau orang tidak bertobat, maka dia harus direndahkan dan juga dihancurkan oleh Allah. Nah, ada 2 kelompok manusia saudara yang bisa berlaku sombong di hadapan Tuhan. Kelompok yang pertama saudara adalah kelompok orang berdosa dan juga kelompok orang fasik. Apakah Alkitab mencatat ini saudara? Mencatat. Yang pertama adalah saudara satu raja Babel, namanya adalah Nebukadnezar.
Ini raja saudara, dia taklukkan semua kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Dia bangun kerajaan Babel dengan luar biasa. Dia sombong saudara dengan luar biasa. Dia tidak menghormati Tuhan. Bahkan dia bangga saudara. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan kerajaan Yehuda dan bahwa mereka ditawan 70 tahun di pembuangan. Tapi saudara-saudara, dia mimpi satu ketika. Dia tidak bisa tidur. Maka dia panggil semua jampi-jampi orang pandai yang ada di Babel untuk menafsirkan mimpi dia. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar. Maka mereka panggillah Daniel. Daniel bilang, bukan saya yang bisa tafsir mimpi, tapi ada Allah di sorga yang bisa mewahyukan segala sesuatu. Akhirnya Daniel menceritakan mimpi yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Daniel pasalnya yang keempat, ayat 29 sampai 30, ayat 33 sampai 34 dan 36 sampai 37. Saudara perhatikan di sini. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi dia bangga. Kenapa? Karena dia bangun Babel. Dia bilang karena kuasaku dan karena kekuatanku. Lanjut. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Tinggal di istana, tapi Tuhan buang tinggal di mana? Hutan. Siapa mau lawan Tuhan? Makanya saudara lihat itu video 5 orang tadi itu sombong minta ampun. Dalam hitungan detik selesai. Lanjut, firman Tuhan bilang, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Dulu tinggal di istana, ada atap yang menaungi. Sekarang Tuhan buang ke hutan padang belantara, tidak ada yang menaungi. Apa yang membasahi tubuh dia saudara? Embun. Lanjut, firman Tuhan bilang, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung raja wali dan kukunya seperti kuku burung. Dulu biasa pangkas rambut, sekarang di hutan tidak ada barbershop. Tuhan buang. Ini orang fasik, orang berdosa, sombong. Dia pikir dia bisa karena dia punya kekuatan dan dia punya kuasa. Ingat, Tuhanlah yang punya segala-galanya. Ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Di langit ada siapa? Ada iblis, ada Allah. Kemudian, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. 36-37. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan apa? Kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Jadi ketika dia bertobat, dia minta ampun, dia bilang hanya Tuhan yang tinggi, Tuhan angkat kembali dia. Amin. Saudara lihat, ini Alkitab yang catat. Jadi saudara tidak bisa lawan. Saudara lawan, saudara akan dihukum Tuhan. Harus belajar rendah hati. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Lihat, orang kalau rendah hati bertobat, Tuhan angkat lebih tinggi. Apa yang pernah hilang, Tuhan ganti. Lihat ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil.
mereka yang berlaku congkak. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara-saudara. Amin. Jadi saudara sombong, tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu aja, percaya aja. Salomo ngomong, Daniel udah ngomong. Harus bertobat saudara-saudara. Amin. Yang kedua, anak dari Nebukadnezar, namanya adalah Raja Belshazzar. Dia sombong saudara. Kenapa dia bisa jadi sombong? Karena Alkitab catat di Daniel pasal 5, dia mabuk. Makanya kalau saudara lihat orang mabuk itu sombongnya luar biasa loh. Dia tidak punya rumah, dia bilang saya punya rumah 5 lantai. Saya punya tanah berhektar-hektar. Kenapa dia bisa sombong? Karena akal pikirannya hilang. Apa yang bikin hilang? Anggur, miras, BCA, ATM, bir campur anggur, anggur tambah moke. Sombong, kenapa? Mabok. Nah, ketika dia mabok, dia sombong, dia bilang, pergi ambil itu perkakas yang diangkut oleh ayahnya tuh, bawa untuk kita minum pakai. Dia tidak tahu bahwa itu perkakas yang ada di kemah pertemuan itu diurapi dengan minyak urapan dan juga dengan darah. Jadi itu barang tuh kudus. Makanya jangan ada yang minum mabok datang main musik di sini. Dia usir lu di sini. Lebih baik menyanyi solo sendiri, soalnya ada musik, daripada lu main musik tapi lu soalnya bertobat. Lu rokok, lu mabok, hidup sembarangan berhenti. Sebab biar ini barang ini benda mati, tapi orang yang main itu harus kudus. Amin. Hidup harus benar. Makanya orang bilang, weh Pak Andre orang main musik, Pak Andre pun gereja pikiran. Kenapa? Yang pertama Pak Andre punya skill. Yang kedua Pak Andre keras dalam prinsip firman Tuhan. Oh iya. Jangan pikir soalnya ada lucu gereja senjalan. Siapa bilang akapela bisa? Amin. Saya ketemu banyak teman-teman adik-adik main musik. Saya tanya, pendeta tidak tegur lu? Sonde main musik. Lu pikir Tuhan ini lebih skill di Tuhan sana? Sonde. Skill itu bisa dilatih. Tapi ingat, spirit, karakter paling penting. Amin. Jadi biar saudara singer fals-fals, singer saja. Yang penting hidup baik. Tapi singer fals lagi, hidup sembrono. Oh, saya eksekusi saudara. Iya, udah tidak bisa sombong lagi sembrono. Orang sombong itu sama dengar-dengaran, itu orang sombong. Kasih tahu hal yang baik tidak mau dengar. Itu orang sombong saudara-saudara. Nah dia mabok saudara, minum-minum dia punya istri, dia punya pegawai. Maka Tuhan nampak saudara dengan sebuah tulisan di dinding. Waktu dia lihat saudara, dia kedinginan lututnya saudara, noe semua. Alkitab bilang. Maka dia bilang, ada satu orang Ibrani, anak muda hebat. Dia bisa tafsir mimpi, namanya Daniel. Daniel bilang, bukan saya raja, tapi ada Tuhan di sorga yang mampu memberikan kewajiban. Saudara, bunyinya adalah mene tekel ufasi. Apa saudara-saudara? Kita lihat firman Tuhan. Daniel pasal 5 ayat 26, 28 dan Daniel pasal 5 ayat 30. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah apa? Diakhiri. Ingat, Tuhan yang angkat, Tuhan bisa kasih berhenti. Hati-hati. Kemudian tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu apa saudara? Ringan. Bukan ringan lain, terlalu ringan. Siapa yang timbang saudara? Tuhan yang timbang. Bangga-bangga, pikir raja hebat berkuasa, sombong. Tuhan bilang, lu ditimbang tapi didapati terlalu apa? Ringan. Jadi jangan saudara bilang saya ini hebat jago. Tuhan bilang terlalu ringan. Wow, saya baca ini firman saudara, aduh saya bilang Tuhan minta harus bertobat. Makanya ada banyak orang-orang karena saya bilang Andre, ingat kalau jadi pendeta tambah diangkat Tuhan, jangan boleh sombong. Wah itu beta ingat sampai ini. Tiap hari. Kenapa? Karena kalau saudara sombong, tinggal tunggu waktu aja, hancur. Siapa yang kasih hancur saudara? Bukan manusia, Tuhan yang kasih hancur. Kemudian firman Tuhan bilang,
Peres atau Ufarsin. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Bukan pemerintahannya diakhiri, bukan saja kerajaannya diambil oleh Media Persia, tapi Alkitab catat, malam itu juga dia dibunuh oleh Tuhan. Amin. Tuhan rendahkan, bertobat. Kalau Tuhan rendahkan dan tidak bertobat, hancur saudara-saudara. Makanya 1 Petrus pasal 5 ayat 6 bilang, dan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan Ia akan meninggikan engkau tepat pada waktunya. Amin saudara-saudara. Yang ketiga, ada satu raja namanya Raja Sanherib. Wah, ini raja itu angku luar biasa. Angku ini raja. Wah, sombongnya luar biasa. Pada waktu itu kerajaan yang berkuasa itu Asyur. Nah, sebelum Sanherib, saudara, satu raja namanya Salmaneser. Itu raja, saudara, dia berhasil membawa kerajaan utara atau Samaria itu masuk dalam pembuangan. Semua kerajaan di muka bumi bangsa Asyur taklukkan. Nah, 10 tahun kemudian ada satu raja yang bangkit. Namanya adalah Sanherib. Nah, Sanherib bilang begini, kalau Samaria, Salmaneser berhasil menawar, maka Yehuda pun juga saya akan pasti bisa untuk menawar. Dia bilang semua bangsa mereka punya Allah, tidak bisa lawan saya, termasuk Allah daripada bangsa Yehuda. Kita lihat firman Tuhan ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 33 sampai 36. Perhatikan dia di sini. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Ayat 36, tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu apa saudara? Menjawab dia. Jadi kalau ada orang yang berkata sombong kepada Tuhan dan kepada kita, mungkin kadang-kadang kita tegur dia, tapi kadang-kadang biarkan dia ngomong aja. Tak usah balas, diam aja, biar dia ngomong sampai puas. Alkitab catat pasalnya ke-19 ayat 14 sampai 19. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, alias yang utus ini Sanherib. Kirim surat kepada Raja Hizkia. Lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ini teladan luar biasa. Kalau ada tantangan, jangan jauh dari Tuhan. Amin. Ada tantangan justru semakin datang dekat dengan Tuhan. Semakin datang dekat dengan Tuhan, maka dia buka surat itu saudara di rumah Tuhan dan dia berdoa di sana. Lihat isi doa daripada Hizkia. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Ini doa yang penuh dengan iman begini. Jujur, betul Asyur itu bangsa yang berkuasa yang hebat. Harus jujur. Kalau saudara doa dengan Tuhan, katakan sejujur-jujurnya. Jangan sembunyi-sembunyi. Bahkan firman Tuhan bilang, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Saya lompat saudara-saudara,
ayatnya yang langsung 32-33 dari Yesaya, pesan firman Tuhan ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan menegari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 35-37. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnya 185.000 orang. Siapa yang bunuh, saudara? Hizkia yang bunuh? Tuhan yang bunuh. Satu malam mati 185.000 orang Asyur. Dia bilang, Allahnya Hizkia tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Makanya saudara hati-hati lawan orang benar, jangan coba-coba. Saudara lawan dia, Tuhan eksekusi. Ini sombong. Dia bilang Allahnya Hizkia tidak akan bisa juga lawan saya. Selesai Tuhan hukum. Di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai, orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ayat 37. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisro Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Malaikat yang bunuh, anak dia sendiri yang bunuh dia. Kenapa Tuhan bunuh, saudara? Sombong dengan Tuhan. Jadi jangan pernah angku sombong dengan Tuhan. Ini orang fasik yang sombong. Tapi apakah orang Kristen bisa sombong juga? Orang yang pelayanan bisa sombong? Orang yang keluar masuk gereja bisa sombong? Orang yang baca Alkitab bisa sombong? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Data Alkitab mencatat. Pada satu kali iblis pujuk Daud untuk apa? Sensus orang-orang Israel. Sensus boleh, tapi ingat, Israel bukan milik dari Daud. Israel adalah milik siapa, saudara? Allah. 1 Tawarik 21 ayat 1-2 dan ayat 7. Lihat, 1 Tawarik 21 ayat 1-2 dan ayatnya yang ke-7. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saya dan saudara punya level rohani tidak sebanding dengan Daud, tidak sebanding. Alkitab bilang siang malam Daud itu merenungkan Taurat Tuhan. Satu hari Daud itu memuji menyembah Tuhan 7 kali. Bahkan dia berkata, lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dia orang yang intim dekat dengan Tuhan. Tapi saudara lihat, orang yang seintim-intimnya dengan Allah aja bisa dibujuk oleh iblis untuk apa? Sombong. Sensus boleh, tapi ingat, orang Israel bukan miliknya Daud. Orang Israel itu milik daripada Allah. Jadi boleh sensus, tapi tidak boleh bangga. Ayat yang ke-7 berkata, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnyalah orang Israel. Pemimpin yang sombong, umat yang kena hukuman. Termasuk Daud pun juga dihukum Tuhan. Jadi orang Kristen itu saudara masih bisa sombong. Coba saudara lihat orang yang masuk keluar gereja tuh. Di sini tidak ada, tapi di banyak gereja, apalagi di kota besar banyak. Gereja khusus orang kaya dan ada gereja khusus orang miskin. Yang merasa diri kaya masuk ke
Jemaat kaya. Yang rasa diri miskin, masuk ke jemaat apa? Miskin. Di Kupang belum ada. Tapi di Jawa, apalagi Jakarta banyak. Saya dulu pelayanan banyak di Jakarta begini. Wah itu, saudara tahu perbedaannya nyata sekali. Jadi saya dan saudara naik mobil R3, naik Honda Jazz, itu levelnya beda dengan Mercy, BMW, dan Alfa. Beda. Kelasnya beda. Karena saudara mobil hanya 300 juta, mereka punya 1M, 2M. Orang masuk ke luar gereja, tapi masih bisa apa? Sombong. Makanya orang Kristen itu perlu bertobat. Perlu bertobat. Jadi kalau saya lihat ada di antara saudara di sini yang rasa diri sombong, jangan marah ya. Saya akan tegur saudara. Apalagi ada yang lapor saya dan itu nyata, saya akan tegur saudara. Kenapa? Saya mau saudara jadi jemaat yang rendah hati. Jangan ada yang sombong. Harus belajar rendah hati. Karena orang Kristen pun juga masih bisa sombong. Istrinya Daud lagi, namanya siapa? Mikal. Ketika Daud pulang, dia memandang Daud dengan rendah. Karena Daud memuji menyembah Tuhan sampai melepaskan jubah. 2 Samuel pasal 6 ayat 16 firman Tuhan berkata, ketika tamu Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab apa saudara? Itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dia memandang rendah, manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Maka kita catat ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Karena ketika dia sombong, dia hina Tuhan, Tuhan kutuk dia, tidak punya anak sampai mati. Hati-hati ya. Kita masih bisa sombong Kalau saudara dapat berkat, panggil saya, bagian bisa datang doakan kok. Beta dapat berkat, mungkin bangun rumah, beli mobil. Saudara jangan sendiri-sendiri. Nanti tiba-tiba saudara kena masalah, baru saudara telepon saya. Saya bilang kok kemarin tidak telepon saya, doa dulu. Saya gembala, saudara, tugasnya adalah pastoral. Jemaat butuh dalam hal apapun juga. Saya harus siap untuk melayani. Jadi kalau saudara dapat sesuatu, saudara telepon saya, bagian kita syukuran. Tak usah undang jemaat, undang saya aja. Tak usah makan enak-enak, cukup bikin kopi atau teh aja. Yang penting apa? Syukuran. Ada amin? Jangan saudara ulang tahun yuk, saudara sembunyi-sembunyi, makan sendiri, doa sendiri. Tiba-tiba kena musibah, kenapa? Ya tidak lapor saya, harus kasih tahu supaya kita doakan. Harus belajar saudara untuk apa? Hormati Tuhan. Itu orang rendah hati, bahkan hormati sesama kita. Paulus marah jemaat Efesus. Dia bilang kosong diselamatkan bukan karena kalian punya jasa, kalian punya pekerjaan, tapi semua itu karena apa? Kasih karunia. Diselamatkan aja anugerah, apalagi harta yang kita punya itu ecek-ecek saudara, itu cuma bonus. Harus belajar rendah hati. Amin. Di sini ada yang rasa diri ganteng, cantik, jangan sombong Dalam 1 detik Tuhan bisa bikin saudara punya muka penuh dengan kudis, kurap, panu dan lain sebagainya. Loh iya. Saudara lihat itu, orang Asyur tadi itu dalam 1 malam mati berapa orang? 185.000 orang. Nyawa aja Tuhan bisa cabut, apalagi saudara punya wajah yang Tuhan taruh panu, kudis, kurap dan lain sebagainya. Bisa itu. Yang sombong-sombong tidak mau gereja, Tuhan bilang oke, besok lumpuh. Kalau selumpuh, buat apa? Panggil pendeta, panggil tim doa. Doa dulu kok, tolong tanya Tuhan, kira-kira Tuhan kasih penglihatan apa? Sakit baru cari Tuhan. Makanya saya lihat kalau orang sombong, saya bilang tunggu aja. Nanti dia sudah rosot, dia akan cari Tuhan. Sekarang dia belum cari Tuhan, kalau lagi sukses, lagi hebat, nah dia tidak butuh Tuhan.
nanti dia udah ngesot dulu baru dia apa? Cari Tuhan. Makanya pendeta reform Pak siapa tuh saya lupa di YouTube, Pak Un atau siapa tuh Pak Parens. Dia bilang orang kaya tuh manusia tidak bisa tobat. Yang bisa tobat hanya Tuhan Allah. Kalau dia sukses, Tuhan kasihnya bangkrut, baru dia apa? Rendah hati. Selama dia masih kaya, dia bilang, oh Tuhan tuh siapa? Tunggu Tuhan kasih dia bangkrut dulu. Baru dia bilang, Tuhan minta ampun. Kalau masih sehat, diomongin tidak mau dengar, Tuhan bilang, oke, lumpuh. Lumpuh cari siapa? Hamba Tuhan. Cari siapa? Tuhan. Tahu saudara, jangan tunggu infus masuk baru bertobat. Ada amin. Jangan tunggu bangkrut dulu baru bertobat. Jangan tunggu direndahkan Tuhan baru bertobat. Tapi dengar firman hari ini, langsung bertobat. Amin. Sebab orang Kristen masih bisa sombong. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saya catat ada kebaikan Tuhan yang kita alami ketika kita rendah hati. Jadi bukan sombong yang Tuhan hukum aja, tapi orang yang rendah hati akan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Yang pertama adalah akan dipulihkan oleh Tuhan. Ada satu raja namanya Raja Manase. Dia sombong, dia angkuh. Tapi ketika dia bertobat, saudara, Tuhan pulihkan dia punya keadaan. Jadi kalau ada yang sombong, ada yang angkuh, Tuhan hukum. Tapi ketika rendah hati, maka Tuhan akan apa? Pulihkan. Nebukadnezar, selama dia hidup, dia tidak pernah lihat ke langit. Dia lihat ke mana, saudara? Lihat ke depan dan lihat ke mana? Bawah. Tapi ketika dia dibuang Tuhan, dihukum di hutan, baru dia lihat kemana? Langit. Covid buat semua orang lihat ke depan, lihat ke bawah. Tapi ketika Covid datang, buat semua orang satu dunia lihat kemana? Langit. Bahkan saudara kalau lihat rekaman itu di satu negara, semua orang di apartemen buka apartemen dan nyanyi pujian. Coba kalau tidak ada Covid, nyanyi atau tidak? Hah? Tidak akan nyanyi. Semuanya nonton, makan, main game, tidak peduli dengan Tuhan. Makanya musibah itu saudara jangan tolak Musibah itu bisa buat saya dan saudara bertobat. Jadi kalau ada tetangga keluarga yang menderita, saudara bilang kalau ada bikin dosa, bertobat. Mungkin selama ini lu sombong. Tak usah langsung doakan dia, kasih tahu firman dulu. Dia bilang iya kita mau minta ampun, bertobat dan rendah hati. Oke, Tuhan akan memulihkan. Yang kedua apa saudara? Dibimbing dan diajar oleh Tuhan. Mazmur 25:9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang apa saudara? Rendah. Orang yang rendah hati akan diajar oleh Tuhan. Dan kebaikan yang ketiga adalah diberkati Tuhan. Saudara senang diberkati atau tidak? Semua senang diberkati toh? Nah kalau mau diberkati tidak boleh sombong, harus apa? Rendah hati. Amsal 22 ayat 4, baca sama-sama 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada amin saudara-saudara? Mau rendah hati? Mau sombong? Tapi saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kamu berdiri saudara-saudara.